Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya menyiapkan temannya. Berdiri, siap. Salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Mari kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, berilah aku ilmu dan kepandaian. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yakni mata pelajaran coding dan kecerdasan artifisial. Tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yang pertama, menyusun algoritma sederhana dengan urutan. Yang kedua, mengenali cara kerja AI melalui percobaan klasifikasi gambar sederhana. Dan yang ketiga, merancang solusi kreatif berbasis AI untuk membantu kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, apakah anak-anak pernah mendengar istilah coding atau kecerdasan artifisial? Mungkin sebagian besar kalian itu tidak tahu karena ini merupakan sesuatu yang baru yang ini diterapkan di sekolah dasar. Yang pertama, coding. Coding ini adalah cara manusia berkomunikasi dengan komputer agar komputer memahami dan melakukan tugasnya. Sedangkan kecerdasan artifisial atau AI ini atau biasa disebut kecerdasan buatan itu adalah suatu teknologi yang memungkinkan mesin untuk menyimulasikan kemampuan berpikir, belajar, dan memecahkan masalah seperti manusia. Sebenarnya anak-anak ini sudah bersinggungan dengan AI, yang mana itu seperti Google Translate, Google Maps, Cici, ChatGPT, itu semua merupakan AI. Sekarang Bapak minta 2 orang maju ke depan, karena kita ini mensimulasikan cara kerja robot dan manusia yang memberikan instruksi. Coba yang bersedia 2 orang silakan naik ke depan. Habis itu. Ini saja. Sekarang teman-teman kalian ini Uni akan berperan sebagai manusia yang memberikan instruksi kepada Putri. Dan Putri di sini menjadi sebuah robot. Ya, coba Uni memberikan instruksi kepada Putri untuk melakukan sesuatu. Contohnya seperti maju ke depan, coba kasih instruksi sama Putri maju ke depan, 2 langkah. Hadap kanan. Ya, maju 1 langkah ke depan. Ya, 2 langkah ke kanan. Ya. Balik kanan. Ya, inilah contoh cara mesin bekerja. Nanti robotnya bergerak apabila manusia memberikan instruksi kepadanya. Begitu, silakan kembali ke tempatnya. Makasih.
Masih semangat anak-anak? Coba ibu konsentrasi dulu ya. Coba konsentrasinya kembali. Ya, mulai. Ibu konsentrasi. Ya, ibu 1, ibu 2, ibu 3, ibu 4, ibu 5. Ibu fokus. Nah, sekarang Bapak akan membagi kelompoknya menjadi 3. Yang ini kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, yang sebelah kanan kelompok 3. Baiklah, coba perhatikan instruksinya. Pada tugas yang pertama ini, anak-anak membuat algoritma sederhana. Untuk aktivitas berikut, yang pertama, untuk kelompok 1 aktivitasnya itu membuat mie instan. Yang kedua, kelompok kedua bermain ular tangga mini, sedangkan kelompok 3 yaitu menyikat gigi sebelum tidur. Bapak ingin pada lembar kerjanya itu masing-masing kelompok menulis urutan bagaimana cara membuat mie instan. Yang kedua ular tangga mini, dan yang ketiga menyikat gigi. Silakan masing-masing kelompok mengerjakan. Bapak kasih waktu 20 menit mengerjakan. Silakan dikerjakan. Tulis dulu nama kelompoknya, terus anggotanya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Ya, bebas nama kelompoknya, supaya bebas. Apakah menggunakan nama dinas, kelompok itu, kelompok Andres, atau kelompok dunia wanita ya. Jangan lupa nama anggotanya ditulis. Nama anggotanya ini dulu. Nama anggota dulu. Nama anggota, nama kelompoknya. Coba tulis nama kelompoknya, siapa yang mau menjadi. Tulis dulu nama kelompoknya sama anggotanya. Coba apakah Safira duluan? Di sini nama kelompok yang bilang. Ini tinggal nama anggotanya orang. Apakah Usman duluan atau duluan ini? Terus yang dikerja yang di bawah ini dengan topik membuat mie instan. Bagaimana langkah-langkah membuat mie instan? Yang dikerja.
bisa di belakang. Ya. Untuk kelompok 3 itu tentunya menyikat gigi sebelum tidur. Nah, di sini ditulis langkah-langkahnya bagaimana cara menyikat gigi sebelum tidur. Nah, ganti-gantian teman-teman menulis. Jangan cuma satu orang yang berpartisipasi. Kelompok 2 bagaimana? Ini yang dikerjain dulu. Nanti di sini untuk kelompok 2 itu topiknya itu bermain ulat tanggal ini. Nah, bagaimana cara membuat ulat tanggal ini untuk kelompok 2 dan untuk kelompok 1 itu bagaimana cara membuat mie instan. Tulis langkah-langkahnya yang jelas, jangan ada yang terlewati. Ya, kenapa kelompok 3? Yang pertama, kalau tidak buat di depan, silakan ditulis di belakang sini. Yang lain yang melamun turun dibantu temannya biar cepat. Kalau kedua sudah. Nah, sudah. Dan nanti kalau sudah selesai, satu orang maju depan untuk membacakan hasil dari jawabannya. Perwakilan satu orang satu kelompok untuk maju ke depan membacakan hasil. Ya, gantian menulis, jangan gantian. Nah, kalau sudah, angkat tangan.
Siapa yang duluan selesai, dia bisa maju ke depan untuk kerjanya. Sudah ada yang selesai? Kalau sudah ada yang selesai, coba angkat tangannya. Kelompok kedua sudah selesai? Ya, bagus. Kelompok satu sudah banyak yang ditulis. Kelompok dua juga sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok tiga? Apakah sudah selesai atau belum? Sudah selesai juga. Kalau ada yang tidak dimengerti, silakan bertanya sama Bapak. Kelompok tiga sudah selesai? Bagaimana kelompok yang lain sudah selesai atau belum? Selesai? Coba yang selesai katakan dulu kelompok yang sudah selesai. Sudah selesai kelompok tiga? Kelompok satu? Nah, kelompok dua sudah selesai? Kelompok tiga selesai? Nah, untuk kelompok pertama silakan maju ke depan untuk mendapatkan hasil dari jawabannya. Ya, silakan kelompok satu dan depan membaca hasil diskusi kelompoknya. Satu orang saya, tiga orang. Ya, ini saya. Nah, silakan dibaca kasih. Silakan baca kasih keras suaranya. Coba kelompok lain dengar dulu hasil dari diskusi kelompok pertama, yaitu cara membuat mie instan. Coba kelompok satu sebutkan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat mie instan. Ya, silakan mulai nih. Langkah pertama, silakan keterangannya. Coba dengar dulu kelompok lain. Hasil dari kelompok satu yaitu cara membuat mie instan. Langkah pertama yang disiapkan oleh kelompok satu yaitu menyiapkan mie instan, panci, air, kompor, mangkuk, dan sendok atau garpu. Dan langkah kedua itu mendidihkan air di dalam panci. Langkah ketiga
yaitu memasukkan mie instan ke dalam air mendidih. Langkah keempatnya yaitu tunggu 3-5 menit hingga mie matang. Langkah kelima, sambil menunggu siapkan bumbu di dalam mangkuk. Langkah keenam, setelah matang tiriskan atau tuangkan mie bersama air ke dalam mangkuk sesuai selera. Yang ketujuh, aduk hingga rata dengan bumbu. Yang kedelapan, mie instan siap disantap. Itulah hasil diskusi kelompok 1 tentang cara membuat mie instan. Apakah kelompok 2 dan 3 juga melakukan cara seperti itu apabila ingin makan mie instan? Ya. Nah, silakan kelompok 3 dan maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi bagaimana cara menyikat gigi sebelum tidur. Dan juga salah satu anggotanya maju ke depan untuk membacakannya. Ya, silakan sudah nih dari kelompok 3. Coba kelompok 1 dan 2 perhatikan dulu teman kelompok 3-nya yang ingin membacakan hasil diskusi tentang menyikat gigi sebelum tidur. Ya, ini Bapak bacakan ulang kembali hasil diskusi dari kelompok 3 yang ini cara menyikat gigi sebelum tidur. Coba kelompok lain coba diperhatikan. Nah, langkah pertama diambil kelompok 1 sebelum tidur dia menyikat gigi. Yang pertama, mereka menyiapkan sikat gigi, pasta gigi dan segelas air. Kedua, oleskan pasta gigi pada sikat gigi secukupnya. Langkah ketiga, basahi sikat gigi dengan sedikit air. Yang keempat, sikat gigi dengan gerakan memutar dari gusi ke gigi, bagian luar, dalam, dan permukaan. Punya selama 2 menit. Yang kelima, berkumur dengan air hingga bersih. Yang keenam, bersihkan sikat gigi dengan air dan letakkan di tempat kering. Yang ketujuh, setelah selesai lanjutkan dengan cuci muka dan langsung tidur. Itulah hasil diskusi kelompok 3. Sekarang giliran kelompok 2. Silakan Awir untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya. Coba perhatikan kelompok 1, 2, dan 3. Bapak akan membacakan ulang hasil diskusi dari kelompok 2, yakni bermain bola kandang ini. Langkah yang dilakukan kelompok 2 yang pertama, dia
menyiapkan papan ular tangga mini, dadu dan bijaknya. 2. Dia menentukan jumlah pemain dan masing-masing memilih bijak. Yang ketiga, dia menentukan giliran bermain, misalnya berdasarkan angka tertinggi saat melempar dadu pertama kali. Langkah yang keempat, pemain pertama melempar dadu dan memindahkan bijak sesuai angka yang kedua. Yang kelima, jika bijak berhenti di kotak tangga, naiklah ke atas sesuai gambar tangga. Jika bijak berhenti di kotak ular, maka turunlah ke ekor ular sesuai gambar. Yang ketujuh, permainan dilanjutkan bergiliran hingga ada yang mencapai kotak terakhir, yakni kotak 100. Yang kedelapan, pemain pertama yang mencapai kotak terakhir adalah pemenangnya. Nah, itulah hasil diskusi kelompok 3. Tepuk tangan dulu untuk semua kelompok. Nah, sekarang coba anak-anak ingat, apabila ada satu langkah saja yang terlewati di langkah-langkah pembuatannya, pastinya akan kacau. Jadi sebelum menuliskan langkah-langkahnya perlu diperhatikan dengan baik-baik. Nah, kita masuk ke materi kedua. Bapak akan memperlihatkan satu aplikasi yang bisa membedakan benda-benda yang ada di sekitar. Coba kelompok 1 maju ke depan 1 orang untuk melihat salah satu aplikasi yang digunakan untuk membedakan benda-benda yang ada di sekitar. Coba kalian maju ke depan. Coba perhatikan ini tulisan. Ini adalah air. Coba sini. Benda air ini buku dan ini penghapus. Coba kita masukkan di dalam aplikasi. Coba. Coba diperhatikan yang ini. Di sini kan ada tulisan air gelas, penghapus, dan buku paket. Apabila Bapak memperlihatkan penghapus ke aplikasinya, maka aplikasinya akan menunjukkan bahwa benda ini adalah penghapus. Nah, coba lihat ini. Nah, ini kan penghapus 100%. Nah, kalau Bapak memperlihatkan air gelas, maka di aplikasinya akan muncul air gelas 100%. Nah, yang benda ketiga, apabila Bapak memperlihatkan buku, maka akan muncul buku paket 100%. Nah, inilah salah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Yang ngerti? Nah, jadi nanti ada lagi soalnya di lembar kedua, yaitu nanti dilihat di lembar tugasnya. Nah, silakan untuk kelompok 2 silakan maju ke depan. 1 orang kelompok 2. Nanti Pak Nawir maju ke depan. Ini Nawir salah satu. Ini adalah salah satu aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membedakan benda-benda yang ada di sekitar. Contohnya seperti buku, penghapus, dan air gelas. Aplikasi ini bisa membedakan benda-benda di sekitarnya yang sesuai dengan apa yang kita masukkan. Yang pertama, coba lihat dulu air gelas. Maka di aplikasinya akan muncul air gelas 98% bahkan mencapai 100%. Nah, ini air gelas namanya.
Nah, kalau kita memperlihatkan menghapus, maka di aplikasinya akan menunjukkan menghapus 99%. Nah, dan apabila kita memperlihatkan buku paket, maka yang muncul di layar adalah buku paket 100%. Nah, sudah ngerti? Ya, silakan kembali ke depan bukunya. Terus kalau ketiga, coba satu orang naik perwakilan. Sabiran, coba naik. Sabiran, ini salah satu contoh aplikasi yang bisa kita gunakan untuk membedakan benda-benda yang ada di sekitarnya. Nah, contohnya ada 3 benda yang ada di depan. Yang pertama buku, yang kedua penghapus, yang ketiga air gelas. Apabila kita melihatkan di aplikasinya air gelas ini, maka akan muncul di aplikasinya itu air gelas 99%. Nah, apabila kita memperlihatkan penghapus, maka di aplikasinya akan muncul penghapus 90%, atau bahkan mencapai 100. Nah, kalau kita menampilkan buku seperti ini, maka di aplikasinya itu akan menunjukkan buku paket 95% atau bahkan 100. Nah, sudah nanti. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya. Sekarang Bapak minta anak-anak menjawab tugas kedua. Nah, coba dijawab dulu tugas kedua. Nah, bunyi soalnya itu apa yang berhasil dikenali oleh AI? Tadi di depan kira-kira benda apa yang bisa dikenali oleh AI? Coba dituliskan dulu benda-benda yang dikenali tadi itu. Nah, ya coba ditulis dulu di lembar soalnya. Ini ada pertanyaan apa yang berhasil dikenali oleh AI. Tadi benda-benda yang apa kelihatan itu apa saja? Coba dituliskan dulu. Nah, di sini. Tadi Bapak kan sudah memperlihatkan benda-benda yang bisa dikenali oleh AI. Ya, terus itu benda apa saja yang Bapak tampilkan tadi? Silakan ditulis di bukunya. Ya, coba dituliskan dulu. Kalau sudah pertama, ini kan ada pertanyaannya apa yang berhasil dikenali oleh AI. Ya, berapa tadi? Berapa benda tadi? Ya, silakan ditulis di bukunya di sini. Nah, yang kedua, soal kedua, apakah ada yang gagal dikenali oleh AI? Tadi apakah ada yang gagal atau berhasil semua? Ya, berhasil semua, jadi ditulis saja di situ. Tidak ada yang gagal. Menurut jawaban kedua itu tidak ada yang gagal karena semua benda-benda dapat diverifikasi oleh AI di sini. Ya. Sudah selesai semua? Kalau sudah selesai, coba angkat tangannya supaya Bapak tahu kalau sudah selesai atau belum. Kelompok 1 sudah selesai? Sudah selesai? Kalau sudah selesai, angkat tangannya. Sudah selesai?
Pertanyaan pertama itu apa yang berhasil dikenali oleh AI? Tadi Bapak sudah praktekkan 3 bidang. Sudah tulis? Nah, yang kedua itu apakah ada yang gagal dikenali oleh AI? Kalau tidak ada yang gagal, silakan ditulis tidak ada yang gagal. Ya, soal ketiga, apakah menurut anak-anak mengapa hasilnya benar semua? Kenapa hasilnya benar semua? Karena benar semua karena bisa diverifikasi oleh aplikasi AI. Sekarang kita masuk tugas sesi ketiga yaitu pemanfaatan AI. Sekarang masuk tugas berikutnya yaitu pemanfaatan aplikasi AI. Ini coba lihat kelompok 2 dan kelompok 3 sudah selesai semua. Kalau sudah selesai semua, coba lihat tugasnya yang sesi ketiga yaitu pemanfaatan AI. Sudah dilihat semua? Ya, sekarang Bapak ingin anak-anak mengerjakan tugasnya. Langkah kerjanya ada di bawah. Yang pertama, diskusikan masalah di sekolah yang bisa dibantu menggunakan AI. Contohnya masalah yang bisa diselesaikan AI di sekolah seperti pekerjaan rumah atau tugas sekolah. Yang kedua yaitu bahasa. Ada aplikasi yang bisa menerjemahkan bahasa asing. Kita bisa menggunakan aplikasi Google Translate. Coba anak-anak sekarang anak-anak pikirkan salah satu AI yang bisa digunakan untuk mengerjakan tugas. Silakan pilih di bukunya. Pilih salah satu AI yang bisa membantu anak-anak untuk mengerjakan pekerjaan rumah, pekerjaan sekolah. Ya, jawab di sini. Ada juga AI yang bisa membantu anak-anak di sekolah menerjemahkan bahasa asing. Coba tuliskan AI yang anak-anak tahu yang bisa mengerjakan tugas di sekolah. Sini. Ya, sini nama aplikasi atau AI. Ya sudah betul. Nomor satu menggunakan aplikasi Trikit untuk membantu pekerjaan sekolahnya. Ya, untuk kelompok kedua juga betul. Salah satu AI yang bisa dipakai untuk mengerjakan tugas sekolah yaitu ChatGPT. Untuk kelompok tiga, kira-kira aplikasinya aplikasi apa yang digunakan? Kelompok tiga menggunakan aplikasi Duolingo untuk belajar bahasa asing. Ya, silakan ditulis. Pertanyaan kedua, setelah memilih aplikasi yang sesuai dengan tugasnya, sekarang masalah apa yang bisa diselesaikan oleh aplikasi AI yang anak-anak pilih? Kira-kira masalah apa yang bisa diselesaikan? Yang ketiga
yaitu bagaimana AI bekerja. Setelah menentukan AI apa yang ingin digunakan, maka bagaimana AI itu bekerja. Dan yang ketiga, apa manfaat AI yang sudah anak-anak tulis. Ya, silakan ditulis kalau sudah selesai. Kembali ke ya, silakan berdiskusi dengan teman-temannya. Kira-kira aplikasi apa yang ingin digunakan untuk menyelesaikan tugas sekolah, seperti mengerjakan PR dan menerjemahkan bahasa asing. Yang kelompok satu, dia tadi mengambil aplikasi yang bernama Cici. Dan kelompok kedua tadi mengambil aplikasi AI yang bernama ChatGPT. Sedangkan kelompok tiga, dia mengambil aplikasi AI yang bernama Duolingo. Nah, itu kan kedua masalah yang ingin diselesaikan. Coba perhatikan anak-anak, masalah apa yang ingin diselesaikan dengan bantuan AI yang kalian pilih. Ya, teman kemudian sudah selesai. Kalau sudah selesai semua, berkelompok maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi dari pengembangan AI yang dipilih. Itu dulu yang berkah. Sudah selesai semua, bagaimana untuk pertama? Sudah bisa maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nanti sini. Coba ayo yang pertama. Coba kelompok pertama, aplikasi apa yang ingin dipakai untuk mengerjakan tugas? Kelompok pertama menggunakan aplikasi Cici untuk menyelesaikan tugas sekolahnya. Yang kedua, masalah apa yang ingin diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Cici
ini? Masalah yang ingin diselesaikan kelompok pertama dengan menggunakan aplikasi AI, yaitu karena mereka kesulitan memahami PR. Yang ketiga, bagaimana AI bekerja. Coba Aisyah, bagaimana AI bekerja? Ya, bagaimana AI bekerja? Coba. Menurut kelompok 1, Kiki itu bekerja dengan membaca soal, menganalisis kebutuhan, lalu memberikan penjelasan langkah demi langkah. Coba Rina, apa manfaat dari AI yang ditulis? Coba bacakan manfaatnya. Manfaatnya apa dari aplikasi? Ya, apa manfaatnya dari aplikasi Kiki? Menurut kelompok 1, manfaat dari AI yaitu membantu siswa mandiri dalam mengerjakan PR. Silakan berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang yang kedua sudah selesai. Halo kelompok kedua. Ya, silakan maju ke depan. Coba semuanya maju ke depan ya. Coba kelompok 1 dan 3 perhatikan kelompok 2. Kira-kira aplikasi apa yang mereka ambil untuk mengerjakan pekerjaan sekolah atau tugas sekolah? Coba Nawir dibacakan aplikasi yang dipakai apa? Aplikasi yang dipakai kelompok 2 yaitu aplikasi ChatGPT. Ya, yang kedua apa itu? Masalah yang ingin diselesaikan dengan menggunakan ChatGPT apa? Apa kira-kira masalahnya yang ingin diselesaikan? Masalah yang ingin diselesaikan yaitu mengerjakan tugas rumah. Ya, yang ketiga apa? Bagaimana AI bekerja? Kira-kira bagaimana AI atau ChatGPT bekerja? Ya, apa tadi? Memberi penjelasan langkah demi langkah buat sekedar jawaban. Ya, yang keempat, apa manfaat dari AI ChatGPT-nya? Apa manfaatnya? Membantu siswa belajar mandiri apa? Dalam belajar mengerjakan pekerjaan rumah. Ya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Sekarang giliran kelompok 3. Coba maju ke depan semuanya membacakan hasil diskusi AI apa saja yang ingin digunakan. Kelompok 3 ini mengambil AI yang bisa menerjemahkan bahasa asing. Coba apa nama aplikasinya? Coba dibaca nama aplikasinya apa? Kelompok 3 ini mengambil AI yang bisa menerjemahkan bahasa asing. Nama AI-nya itu Duolingo. Yang kedua, masalah apa yang ingin diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Duolingo? Kira-kira apa masalah yang ingin diselesaikan? Masalah yang ingin diselesaikan dengan menggunakan aplikasi Duolingo yaitu
siswa kesulitan menghafal kosakata dan tata bahasa asing. Yang ketiga, bagaimana ayat 25 kita lihat. Cara kerja SI 25 yaitu menganalisis kemampuan bahasa asing dan menyesuaikan tingkat kesulitan latihan. Yang terakhir, apa manfaat dari aplikasi Duolingo? Ya, yang manfaatnya itu membantu siswa lebih percaya diri berkomunikasi dalam bahasa asing. Itulah pemanfaatan dari kelompok 3. Coba kita dulu. Silakan ya. Sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita refleksikan kembali pelajaran yang sudah kita pelajari. Hari ini kita belajar sesuatu 3 hal penting dari pelajaran tadi. Yang pertama, berpikir komputasional, yaitu membuat algoritma langkah demi langkah, yaitu pada tugas pertama tadi. Kalau kelompok 1 itu cara membuat mie instan, kelompok 2 cara bermain ular tangga bingit, dan kelompok 3 yaitu mengikat pikir sebelum tidur. Ingat anak-anak, apabila ada langkah yang terlewati dalam algoritma, maka langkah-langkahnya bisa menjadi kacau. Yang kedua yang sudah kita pelajari yaitu konsep dasar AI. Komputer bisa belajar dari data. Konsepnya AI itu kita memberikan data sesuai yang ditentukan agar AI bisa memverifikasi data-data yang sudah kita berikan kepada AI. Ya, yang pelajaran yang dapat kita ambil yang ketiga itu pemanfaatan AI. Kita bisa menciptakan ide AI untuk membantu di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti AI yang bisa kita gunakan untuk membantu dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Cici. Cici salah satu AI yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas sekolah atau tugas rumah. Yang kedua, aplikasi yang bisa membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, terutama di sekolah, yaitu menggunakan aplikasi ChatGPT. ChatGPT ini bisa kita gunakan untuk mengerjakan tugas di sekolah atau ada sesuatu yang kita tidak tahu. Silakan masuk ke aplikasi ChatGPT. Contohnya metamorfosis. Bagaimana cara kupu-kupu melakukan metamorfosis? Tinggal dimasukkan ke dalam pencarian ChatGPT. Maka akan muncul bagaimana cara kupu-kupu bermetamorfosis dan langkah-langkahnya. Dan yang ketiga, aplikasi AI yang bisa kita gunakan di sekolah yang membantu mengerjakan masalah bahasa asing. Aplikasi Duolingo ini bisa membantu kita menerjemahkan bahasa asing. Jadi sudah mempermudah pekerjaan kita di sekolah ataupun di luar, di rumah. Kalau ada kata-kata yang bahasa asing yang kita tidak tahu, kita bisa masuk ke aplikasi Duolingo. Tinggal dimasukkan bahasa apa yang ingin diketahui atau bahasa apa yang dipelajari. Dalam aplikasinya itu banyak
pilihan bahasa yang bisa kita pelajari seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, bahasa Italia, Jerman, dan lain sebagainya. Untuk itu, marilah kita bijak dalam menggunakan aplikasi-aplikasi AI yang ada. Jangan kita menggunakan aplikasi-aplikasi AI ini untuk menyebarkan hoax atau berita bohong ke sosial media. Karena itu kita bisa dikenakan hukuman atau sanksi dalam pemanfaatan AI. Sebelum kita menutup pelajaran, silakan kedua belah pihak menyiapkan aturannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa pula. Terima kasih semua, sampai jumpa pada pelajaran berikutnya. Bapak-bapak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.